Selanjutnya kita masuk ke soal bab modul 3 bab 1 yaitu mengerjakan langkah pada tiap babnya. Ini bab pertama yang dimana langkah kegiatan praktikumnya itu pertama jalankan program di bawah ini, amati hasilnya dan buat pembahasan pengertian sinyal kontinu dan sinyal diskrit dan jelaskan perbedaannya. Jadi yang pertama kita buat codingannya seperti ini dan bentuk grafiknya seperti ini. Dapat dilihat dari grafiknya ini merupakan sinyal kontinu, di mana sinyal kontinu adalah sinyal yang memiliki nilai pada setiap waktu. Artinya sinyal ini didefinisikan pada seluruh rentang waktu secara terus-menerus. Selanjutnya kita coba perintah yang kedua, mana perintah itu dari soalnya seperti ini. Kita coba enter. Nah, dapat dilihat dari bentuk grafiknya, ini merupakan sinyal listrik. Jadi, di mana sinyal listrik adalah sinyal yang memiliki nilai pada waktu tertentu saja, tidak di semua waktu. Pada waktu tertentu saja, tidak di semua waktu. Biasanya dinyatakan dengan indeks N, yang merupakan nilai bilangan bulat. Jadi, dari perbedaan antara sinyal kontinu dan sinyal listrik adalah sinyal kontinu ini memiliki nilai pada setiap waktu sehingga grafiknya halus dan tersambung. Sedangkan sinyal listrik hanya memiliki nilai pada waktu tertentu sehingga grafiknya berupa titik atau batang terpisah. Ya, selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, di mana yaitu menjalankan program di bawah ini dan di mana sini ada catatlah hasil pembuatan pembahasan jika jumlah pinjaman Y0 adalah 6.000, bunga 15% dan bayar angsuran per bulan 150. Bandingkan bila angsuran per bulannya 300. Jadi sini saya sudah membuat perintahnya dan mengisi jumlah pinjamannya 6.000 dan pembayaran per bulannya itu 150 dan 300. Mari kita bandingkan. Jadi ketika jumlah pinjamannya 6.000 dan bunga per tahunnya 15%, pembayaran angsuran per bulannya itu 150, maka pelunasan pinjaman itu sekitar 36 bulan. Dan ketika pembayaran angsurannya itu dibayar 300 per bulannya, maka pelunasannya itu sekitar 24 bulan. Jadi program ini menunjukkan bahwa setiap pinjaman dimodalkan sebagai sinyal listrik, di mana nilai sisa pinjaman dihitung dengan setiap periode waktu. Semakin besar nilai angsuran yang dibayarkan setiap bulan, maka semakin cepat pinjaman tersebut dapat dilunasi. Karena pengurangan pokok pinjaman lebih besar dibandingkan penambahan bunganya. Oke, selanjutnya masuk kita ke soal nomor 3, yang dimana soal itu jalankan program ini untuk pencarian sinyal. Amati hasilnya dan berikan pembahasan dari pencarian sinyal berikut. Jadi saya sudah membuat codingannya, yang dimana program ini digunakan untuk melakukan pencarian sinyal digital pada sinyal listrik. Pada program ini terdapat sinyal X sama dengan buka kurung 17000222088 tutup kurung dengan indeks waktu N sama dengan buka kurung 0 sampai 9 tutup kurung, dan indeks waktu berarti 0 sampai 9. Kita lihat grafik pertama ditampilkan menggunakan perintah stem menunjukkan sinyal asli. Sinyal ini memiliki nilai pada setiap indeks N dari 0 sampai 9. Selanjutnya dilakukan proses pencerminan flooding dengan membuat indeks NF
indeks NF min 1 kali N, yang dimana sehingga indeksnya berubah menjadi 0, dari 0 sampai min 1 sampai min 9. Grafik kedua hasil sinyalnya dicerminkan terhadap titik N sama dengan 0. Nilai amplitude sinyal tetap sama, tapi posisi waktunya berubah menjadi kebalikan arah. Dapat dilihat dari grafiknya. Nah, seperti inilah bentuk bentuk grafiknya. Ini grafik sinyal sinyal asli dan yang di sampingnya sinyal setelah dicerminkan. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 4 yang dimana langkah yang keempat yang dimana langkahnya itu diberikan sinyal awal X1 sama dengan 1,2,3. Kemudian tentukan gambar grafik dari pergeseran X2. X1 ukur N 5. Jalankan program di bawah ini dengan perintah seperti ini. Amati hasilnya kemudian memberikan penjelasan berdasarkan pengertian pergeseran sinyal. Apakah pengaruh R pada grafik? Baik, di sini kita akan membuat perintahnya, bentuk perintahnya seperti ini dan kita jalankan. Nah, bentuk grafiknya seperti ini ya, yang dimana operasi X operasi X buka kurung N min 5 itu merupakan berarti sinyal digeser ke kanan sebanyak 5 satuan. Pada program MATLAB, pergeseran ini dilakukan dan menambahkan 5 buah nol di depan sinyal asli. 5 buah nol. Ini maksudnya X2 0, buka kurung 0, 0, 0, 0, 0 sebanyak 5 kali. Dan nanti pergeserannya nanti sebanyak 5 kali. Nah, ini dari 3, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk uh, red pada R pada stem itu merupakan nanti grafik ini menandakan nanti diberi warna merah atau red. Itulah penjelasan langkah yang keempat. Oke, selanjutnya masuk kita ke langkah yang 5 yaitu di mana geserlah sinyal X1 berikut ke dalam bentuk X2 sama dengan X1 buka kurung N kurang 6. Jadi nanti pergeserannya sebanyak 6 kali, di mana soal yang pergeseran yang pertama itu X1 sama dengan buka kurung 1, 0, 2. Dan pergeseran B 3, 1, 1 dan C 2, 3, 1. Yang pertama kita kerjakan dulu bagian yang A. Jadi di sini saya sudah buat X2-nya itu untuk pergeserannya sebanyak 6 kali dan bentuk X1-nya itu tadi 1, 0, 2. Benar kan? 1, 0, 2. Dan N2 dibuat 0 sampai 8 itu karena jumlah dari untuk membuat indeks waktunya. Dan dimana karena 6 ditambah 6 ditambah 3 itu 9 karena dimulai dari 0 maka 0 sampai 8. Jadi kita enter. Dan beginilah bentuk grafiknya. Dan selanjutnya kita buat untuk yang B-nya. Kita tinggal merubah
X1-nya. Di mana yang 311. Hmm, 311. Kita lihat bentuk grafiknya. Kita enter. Lalu bentuk grafiknya seperti ini. Kita buat variabel yang B-nya itu 311. Dan bentuk grafiknya seperti ini. Selanjutnya kita ganti ke bagian C. Dan kita ubah X1-nya jadi 231. 231. Dan bentuk grafiknya seperti ini. Masuk kita ke bab yang kedua dari modul ketiga, yang dimana kegiatan praktikum itu jalankan program berikut untuk proses merekam dan menyimpan suara dengan mengucapkan kata satu sebanyak 1 kali, dan nanti diulangi ini dengan kata ucapan 2 dan 3 masing-masing sebanyak 5 kali ucapan. Baik, jadi kita buat pada aplikasi MATLAB-nya. Mari kita enterkan. 1. 1. Inilah bentuk dari grafiknya. Ini kita akan menggunakan kata. Selanjutnya buatlah program menggunakan. Selanjutnya masuk kita ke langkah yang ketiga, yang dimana buatlah program menggunakan fungsi main dan sum untuk menghitung rata standar defisit energi total sinyal suara yang telah direkam. Oke, sebelumnya saya sudah membuat programnya untuk menghitung mean standar defisit dan energi. Dan langsung saja kita jalankan. Untuk main itu berjumlah min 1,6, dan standar defisitnya itu 0,06, dan energinya itu 67,23. Selanjutnya kita masuk ke modul ketiga, yaitu kegiatan yang pertama, di mana jalankan program di bawah ini. Amati hasilnya dan berikan pembahasan berdasarkan frekuensi pencuplikan, jumlah titik pencuplikan, dan waktu sinyal berjalan. Oke, mari kita jalankan. Saya sudah membuatnya tadi. Mari kita jalankan. Nah, frekuensi pencuplikan pada program ini adalah 88.000 Hz, dan sedangkan frekuensi sinyal itu 1000 Hz. Jumlah titik pencuplikan adalah 512 sampel. Waktu sinyal berjalan ditentukan oleh periode sampling. PS sama dengan 1/Vs, dengan Vs 8000 Hz. Diperoleh TS yaitu 0,000
125 detik, sehingga total waktunya sekitar 0,064 detik. Dalam dalam waktu tersebut terlihat pada gelombang sinus pada grafik. Selanjutnya masuk ke soal yang kedua, ulangi percobaan nomor 1 dengan mengubah Vs 4000 Hz dan V 12.000 Hz. Amati hasilnya dan berikan penjelasan berdas, berda, berdasarkan bentuk sinyal, berbandingkan dengan bentuk sinyal percobaan 1. Baik, kita akan merubah F-nya menjadi 12.000 dan Vs-nya 4.000. Jadi kita jalankan. Jadi pada percobaan ini frekuensinya diubah menjadi 12.000 dan frekuensi pencuplikannya itu 4.000. Ini tidak memenuhi aturan. Karena frekuensi sampling seharusnya minimal 2 kali frekuensi sinyal. Akibatnya terjadi aliasing, yaitu sinyal yang ditampilkan grafik tidak lagi menyerupai bentuk gelombang sinus dan yang sebenarnya. Bentuk sinyal terlihat tidak jelas atau berubah frekuensinya karena frekuensinya lebih besar dari frekuensi pencuplikan. Jika dibandingkan dengan percobaan yang pertama, yaitu VE, F-nya itu 1000 Hz dan VS-nya itu 8000 Hz. Pada percobaan pertama, bentuk gelombang sinus terlihat halus dan jelas, sedangkan pada percobaan kedua, bentuk sinyal mengalami distorsi akibat aliasing sehingga tidak merepresentasikan sinyal asli. Oke, selanjutnya masuk kita ke langkah praktik yang ketiga, di mana jalankan program di bawah ini, amati hasilnya dan berikan penjelasan tentang penganalisan dari gambar tersebut. Dan di sini saya sudah menjalankan grafiknya dan bentuk grafiknya seperti menjalankan perintahnya dan bentuk grafiknya seperti ini. Berdasarkan grafik yang dihasilkan terlihat 3 sinyal, yaitu X1 warna merah, X2 hijau, dan titik biru, dan X merupakan titik biru. Sinyal ini memiliki frekuensi 1/8. Sinyal X1 memiliki frekuensi 1/8, sedangkan X2 memiliki frekuensi -7/8. Diketahui dari sini yang diberikan dari perintah yang diberikan. Walaupun frekuensi berbeda saat dilakukan pencuplikan pada titik tertentu, titik biru keduanya sinyal tersebut menghasilkan nilai sampel yang sama. Hal ini menunjukkan terjadinya aliasing, yaitu kondisi ketika dua sinyal dengan frekuensi berbeda tampak sama dengan proses pencuplikan. Pada gambar terlihat bahwa titik sampel biru berada tepat pada kedua gelombang tersebut, sehingga dari sampel tersebut tidak dapat dibedakan apakah sinyal berasal dari X1 dan X2. Jika dilihat dari bentuk gelombang X2 hijau sebenarnya memiliki frekuensi lebih tinggi, tetapi proses samplingnya sinyal tersebut terlihat sama dengan X1 merah. Hal ini membuktikan bahwa aliasing dapat menyebabkan kesalahan interpretasi frekuensi sinyal pada sistem diskrit. Oke, lanjut kita ke langkah yang kelima, yang mana di sini jalankan program di bawah ini untuk melakukan proses sampling sinyal kontinu berdasarkan TS. Amati hasilnya dan lakukan pembahasan tentang sampling sinyal kontinu berdasarkan grafik tersebut. Jadi saya sudah membuat perintahnya dan hasil bentuk grafiknya seperti ini. Nah, jadi berdasarkan grafik, sinyal S1 merupakan sinyal kontinu, di mana S1 itu yang ini, yang digambarkan dengan garis merah, sedangkan S2 merupakan sinyal sampling yang ditunjuk dengan titik diskrit atau titik stem. Sampling dilakukan dengan periode TS sama dengan 1 detik, sehingga frekuensi sampling yaitu
Vs sama dengan 10 Hz. Titik sampling sampling S2 berada pada beberapa titik tertentu dari sinyal kontinu S1 sehingga sinyal distrik tersebut merupakan hasil pengambilan sampel dari sinyal kontinu pada interval waktu tertentu. Grafik menunjukkan bahwa proses sampling mengambil nilai amplitude sinyal kontinu pada waktu tertentu untuk membentuk sinyal distrik. Jika frekuensi sampling cukup besar, maka bentuk sinyal hasil sampling akan semakin mendekati sinyal kontinu aslinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah yang kelima, di mana jalankan program di bawah ini untuk melakukan proses sampling sinyal kontinu menggunakan VS. Amati hasilnya dibandingkan dengan sampling sinyal menggunakan TS. Berikan pembahasan berdasarkan perbedaannya. Oke, baik. Sebelumnya saya sudah menjalankan perintahnya dan bentuk grafiknya seperti ini. Pada proses ini, proses sampling dilakukan menggunakan frekuensi sampling VS, yaitu VS sama dengan 30 Hz. 30 Hz. Sinyal S1 merupakan sinyal kontinu yang ditampilkan dengan garis merah, sedangkan S2 merupakan sinyal distrik sampling yang ditunjukkan dengan titik titik stem. Titik-titik tersebut merupakan nilai amplitude sinyal kontinu yang diambil pada interval waktu tertentu. Jika dibandingkan dengan sampling menggunakan periode sampling TS pada perjalanan sebelumnya, sebenarnya keduanya memiliki konsep yang sama karena VS sama dengan 1 per TS. Perbedaannya hanya pada cara penentuan parameter sampling. Pada metode TS, kita menentukan jarak waktu antar sampel terlebih dahulu, sedangkan pada metode VS, kita menentukan jumlah sampel yang ambil setiap detik. Pada grafik terlihat bahwa dengan VS 30 Hz jumlah titik sampling lebih banyak sehingga sinyal distrik lebih mendekati bentuk sinyal kontinu dibandingkan sampling dengan TS yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi sampling, maka hasil sampling akan semakin akurat terhadap sinyal aslinya. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke bab 4 modul 3 yang dimana itu mengikuti kegiatan praktikum yang pertama yang dimana tuliskan fungsi div ini pada MATLAB. Jadi sini saya sudah menuliskan fungsinya dan telah men-save-nya dan suatu sinyal dan untuk langkah yang kedua dibuat suatu sinyal X sama dengan 1 X 1 sama dengan 2 X 2 sama dengan 2 X 3 sama dengan 1 dan X N sama dengan 0 untuk semua nilai N yang lain. Dan 4 poin DFT. 4. Tentukan DFT dalam bentuk rektangular K. Jadi kita menentukan rektangular dari X sama dengan 1, 2, 2, 1. Nah, jadi bentuk dari DFT dalam rektangularnya itu seperti ini. Yang mana? Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mana tentukan DFT dalam bentuk rektangular dengan endpoint DF4 dari sinyal dari berikut yang semua bernilai untuk N lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 4. N lebih besar dari 4. Baik, di mana A 0 sama dengan min 1, 1 sama dengan 1 min 2 sama 2,2, 1,2,3 sama dengan 1. B 0 sama dengan min 1,1 sama dengan 0, 2,2,3 sama dengan 2. C 0 sama dengan 1,1 sama dengan 1,2,3,1. D sama dengan 0, D itu 0 sama dengan 1,1 sama dengan 1,2, D sama dengan 0 sama dengan 1,1 sama dengan 1,2,3 sama dengan 1. Marilah kita hitung nilai dari DFT-nya dalam bentuk rektangular pada MATLAB.
Oke, sebelumnya di sini saya sudah membuat bentuk perintahnya. Jadi kita jalankan. Oke, jadi bentuk pentagolar dari uh, rectangular A yaitu seperti ini. Ini jawab, inilah hasil dari rectangular A, rectangular B, rectangular C, rectangular D. Masuk ke langkah yang keempat, di mana tuliskan fungsi div berikut pada MATLAB. Dan langkah yang kelima, tentukan inverse DFT N dari K dalam bentuk rectangular berikut. Mati hasilnya dan penjelasan tentang inverse DFT. Baik, sebelumnya saya sudah membuat bentuk perintahnya pada bentuk bentuk fungsi idif idif berikut pada MATLAB, dan sekarang kita akan menentukan invert DFT dari soal ini. Kita copy lalu kita paste. Kita akan melihat bentuk di inverse DFT. Lihat inverse DFT N dari K dalam bentuk rectangular. Jadi bentuknya seperti ini. Jawabannya seperti ini, di mana inverse DFT mengubah dari sinyal domain frekuensi menjadi domain waktu. Dari hasil pemrograman MATLAB, peroleh sinyal waktu Sn sama dengan 1,1,2,2. Pilih Menziner yang mencuri bernilai 0, sehingga sinyal yang dihasilkan merupakan sinyal real. Ini menunjukkan bahwa proses IDFT berhasil merekonstruksi sinyal waktu dari spektrum frekuensi yang diberikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketujuh, di mana langkah itu jalankan program berikut untuk menentukan FT dari satu sinyal XK sama dengan 0,8 K UK dengan N 30 dan amati hasil yang berikan pembahasan. Oke, mari kita membuat pada MATLAB. Sini saya sudah membuat perintahnya, mari kita jalankan. Oke, dari grafik menampilkan yang pertama, grafik pertama ini menampilkan fase spektrum frekuensi. Yang kedua menampilkan fase spektrum. Nah, jalankan program berikut ini untuk menentukan FT dari suatu sinyal XK sama dengan 0,8 K UK dengan N32 dan amati hasilnya, berikan pembahasannya. Jadi mari kita jalankan program ini pada MATLAB. Kita jalankan. Dari grafik 1 menampilkan magnitudo spektrum frekuensi, dan grafik 2 itu menampilkan fase spektrum frekuensi. Di mana program ini digunakan untuk menentukan fast Fourier transform FFT dari sinyal XK sama dengan 0,8 ke UK dengan jumlah sampel N 32. Sinyal tersebut merupakan sinyal eksponensial menurun yang nilainya semakin kecil seiring bertambahnya indeks waktu K. Proses FFT dilakukan menggunakan fungsi FFT pada MATLAB untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Hasil FFT kemudian ditampilkan dalam dua grafik, yaitu grafik magnitudo spektrum menggunakan ABS dan grafik fase spektrum menggunakan ENG. Dari grafik magnitudo terlihat bahwa komponen frekuensi berada pada frekuensi rendah karena sinyal memiliki perubahan yang relatif lambat, sedangkan grafik fase menunjukkan pergeseran fase dari masing-masing komponen frekuensi sinyal. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah yang ke-8. Untuk menentukan inverse FFT dapat digunakan fungsi IFFT. Tambahkan program berikut pada praktek 4.
CTTM. Figur amati bentuk sinyal dan berikan pembahasan tentang inverse FFT. Baik, mari kita jalankan programnya dan terlihat bentuk grafiknya semakin menurun. Jadi saya akan menjelaskan pembahasan tentang inverse FFT. Inverse fast Fourier transfer atau IFT merupakan proses kebalikan dari fast Fourier transfer FFT. FFT digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi, sedangkan IFFT digunakan untuk mengubah kembali sinyal dari domain frekuensi ke domain waktu. Pada program ini, sinyal terlebih dahulu ditransformasikan menggunakan FFT sehingga diperoleh spektrum frekuensi. Selanjutnya dilakukan proses inverse FFT menggunakan fungsi IFFTH sehingga diperoleh kembali sinyal waktu. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa bentuk sinyal dihasilkan sama dengan sinyal awal, yaitu sinyal eksponensial menurun. Hal ini membuktikan bahwa proses IFFT mampu mengkonstruksi kembali sinyal asli dari spektrum frekuensinya. Dimana itu kesimpulannya berarti FFT domain waktu ke domain frekuensi, untuk IFT domain frekuensi ke domain frekuensi, mengubahnya ke domain waktu.